Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di video pembelajaran kita, khususnya materi fisika kelas 10 MA Bahrul Ulum ya. Kita lanjut saja. Kalau video yang lalu kita sudah membahas tentang kelajuan, kecepatan, jarak, dan perpindahan. Sekarang kita akan membahas tentang GLB dan GLBB ya, kelanjutan dari video yang kemarin. Langsung saja simak. Gerak lurus beraturan atau sering disingkat dengan GLB. GLB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan konstan. Kalau konstan itu berarti kecepatannya tetap, tidak berubah-berubah ya, kecepatannya tetap lurus terus. Nah, ini contoh grafiknya. Grafik jarak terhadap waktu di sumbu X-nya yaitu waktu T sekon, dan di sumbu Y-nya itu jarak, satuannya meter. Perhatikan kalau grafik dalam GLB dia sebanding ya. Jika jaraknya bertambah maka waktunya juga bertambah ya. Jadi misalnya ini, kalau waktunya di sini misalnya 2 sekon misalnya di titik sini, ya kita cari sini nanti terus ke sini ya di grafiknya. Nah, ini jaraknya misalnya 5 meter. Maka nanti kalau waktunya sudah 4 sekon, nah jaraknya nanti bertambah terus dan tambahnya itu konstan ya. Berarti kalau di sini 2, di sini 5, kalau di sini 1. Kalau di sini 1 detik, berarti di sini 2,5 ya. Berarti per detiknya dia bertambah 2,5 nanti di detik ketiga itu jadinya 7,5, detik keempat jadinya 10 ya. Nah, artinya kalau grafiknya seperti ini dia termasuk dalam GLB ya, gerak lurus dengan kecepatannya konstan. Jadi kecepatannya kecepatannya terus, enggak melambat, enggak nambah cepat, enggak, segitu-segitulah kecepatannya. Terus grafik kelajuan terhadap waktu ya, kelajuannya ini contoh, ini kelajuannya ya. Ya kalau bisa sering kita sebut kecepatannya lah, mirip-mirip, tapi masih ingat kan bedanya kelajuan dan kecepatan ya. Jadi ini waktu, di sumbu X itu waktu, di sumbu Y itu ada kecepatan ya. Dia waktunya bertambah, kecepatannya datar, lurus terus. Jadi kecepatannya tetap, dia nggak naik, nggak turun ya, tapi kecepatannya datar tetap. Misalnya kecepatan di sini 60, dia 60 terus, rata terus, nggak bakal naik jadi 70, nggak turun juga jadi 50 ya, tapi dia lurus. Nah, itu salah satu ya contoh ya salah satu contoh dari peristiwa GLB, gerak lurus beraturan. Nah, lalu di sini hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu pada GLB. V itu kecepatan ya, kecepatan satuannya meter per sekon ya. S itu jarak, sekon, meter, dan T itu sekon ya. Jadi hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu, jadi V sama dengan S per T. Semakin kecil nilai T ya, berarti semakin kecil waktunya, maka kelajuan sebuah benda semakin cepat atau V-nya semakin besar. Jadi antara V dan T itu berbanding terbalik. Misalkan
kalian berangkat dari rumah ke sekolah biasanya setengah 7 sampai sekolah jam 7 misalkan, ya itu berarti waktunya setengah jam. Kalau setengah jam, kalau mau kita buat sekon berarti 1800 detik, ya kita anggap aja setengah jam lah, nggak usah buat sekonnya. Jadi kalau kalau setengah jam dari rumah ke sekolah setengah jam, maka kalian berangkat ke sekolahnya telat karena jam 7 itu sudah masuk, ya. Jadi kalau bisa berangkat ke sekolahnya jam 7 kurang 10 misalnya, berarti artinya berangkat dari rumah biasa 30 menit, jadinya cuma 20 menit. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, pasti berjalannya atau mungkin naik motornya harus lebih cepat, ya. Kalau kepengen biasanya 30 menit nyampe sekolah, ini 20 menit, berarti artinya nilai V-nya harus dibesarin dan waktunya diperkecil, makanya dapatlah kecepatannya nambah. Jadi V dan T, ya, kecepatan dan waktu, dia selalu berbanding terbalik. Semakin besar waktunya, maka kecepatannya semakin kecil. Sebaliknya, kalau waktunya kecil, maka kecepatannya semakin besar. Atau S sama dengan V dikali T, ini sama saja, cuma dibalik, ya. Selanjutnya ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah dan kecepatannya konstan. Saya ulangi lagi, GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah-ubah dan percepatannya konstan. Ingat, percepatan, ya, bukannya kecepatan. Percepatan itu akselerasinya konstan. Jadi misalkan dari kalian ngegak naik motor itu waktu awal-awal dari 0, misalnya mau ke berapa? Mau ke 70 misalkan. Nah, dari mulai narik gas sampai ke 70 dia konstan terus narik gasnya. Nambah sampai 70. Ya. Nah, disitulah itu namanya percepatannya konstan. Ya, persamaannya VT, ya, kecepatan terhadap waktu itu sama dengan VO plus minus, ya, percepatan dikali waktu, ya, persamaannya. Kita bahas yang di sini dulu, ya, yang di sebelah sini ini GLBB, ya, jenis GLBB. Di sini nilai percepatan, ini ada lagi nilai kecepatan. GLBB dipercepat, GLBB diperlambat. Jadi kalau ini ibaratkan kalau dipercepat itu berarti waktu dia ngegas, narik gas. Kalau di sini waktu dia ngerem, ya. Nilai percepatannya positif. Jadi nilai A, akselerasinya itu dia nilainya plus. Nah, tadi di sini ada plus minus, ya. Berarti dia plus. Kalau dia makainya plus, berarti dia posisi dia sedang mengalami percepatan, lagi narik gas, ya. Kalau naik motor tuh lagi narik gas, itu berarti dia A-nya akselerasinya positif, ya. Nilai kecepatannya juga bertambah, ya, speedometernya itu nambah, naik. Nah, itu dari proses geraknya speedometer dari 0 sampai dia jarumnya mungkin sampai ke angka 70, 100 misalnya. Nah, itulah peristiwa percepatan. Ingat, ya. Jadi peristiwa percepatan itu ketika dia berakselerasi dari 0 sampai kecepatan tertentu. Nah, itu namanya percepatan. Nah, mungkin sudah sampai 100, mentok lurus terus jalannya lurus terus mantep di 100. Nah, yang di 100-nya mantep terus itu termasuk peristiwa GLB, ya. GLB, gerak lurus beraturan, tadi yang pokok bahasan 1, ya. Tapi kalau GLBB dia berhubungan dengan percepatan. Kalau percepatannya positif, maka kecepatannya bertambah. Sedangkan perlambatan nih ketika ngerem, misalnya sudah mau nyampe ngerem, ya, maka dia percepatannya nilainya negatif.
nih. Jadi bisa dipakai plus minus ini nanti gunanya ketika dia hasilnya nanti plus berarti dia mengalami percepatan, tapi kalau dia hasilnya minus berarti dia mengalami namanya istilah perlambatan. Apa yang terjadi kalau percepatannya negatif? Berarti kendaraan tersebut kecepatannya akan berkurang. Nah, ini contoh grafiknya. Ini sedang narik gas ini. Jaraknya nambah, waktunya semakin cepat. Ya. Waktunya dia bertambah juga, T-nya bertambah. Jaraknya juga bertambah. Ini grafik percepatannya. Ya, jadi ingat ya, kalau GLB dia kecepatannya konstan, ya tetap kecepatannya konstan, tidak berubah-berubah. Ini kecepatannya mantap terus. Kalau GLB maaf, ulangi lagi, kalau peristiwa GLB dia kecepatannya konstan, tetap nggak berubah, nggak ngegas, nggak ngerem, manteng segitulah. Tapi kalau GLBB dia kecepatannya berubah-berubah, kadang narik gas, kadang ngerem, kadang narik gas, kadang ngerem, ya. Nah, ketika narik gas itu berarti percepatannya nilainya positif. Ketika dia mengerem, percepatannya nilainya negatif. Apa yang terjadi? Kalau dia nilainya positif, maka kecepatannya nambah. Tapi kalau percepatannya negatif, maka kecepatannya berkurang, ya. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang kalau kalian naik motor, kira-kira mengalami peristiwa yang mana? GLB atau GLBB atau dua-duanya? Nah, sekarang coba bayangkan ketika kalian naik motor, misalnya berangkat ke sekolah, sering mana sih? Sering mengalami peristiwa GLB atau GLBB? Kalau Pak nebaknya pasti GLBB, ya kan? Karena nggak mungkin dari rumah sampai sekolah gasnya dipanteng terus, mantep. Misalnya disetel motornya di kecepatan 40 km per jam terus. Mau jalan bagus, mau jalan jelek 40 terus remnya nggak ada misalnya, lurus terus, kan nggak mungkin ya. Pasti kadang ngerem, kadang ngegas. Mungkin ketika jalannya sepi mungkin ngegas nambah, ketika jalannya becek jelek mungkin ngerem, ya kan? Jadi jarang kalau kita menggunakan kendaraan di darat itu jarang ya mengalami peristiwa GLB. Yang seringnya itu pasti GLBB. Beda dengan seperti pesawat mungkin yang tanpa hambatan di atas, ya, dia GLBB-nya ketika dia take off-nya aja, take off dan take on-nya ketika dia naik dan turun mendarat. Tapi ketika dia sudah mantap di atas, dia akan seringlah mengalami peristiwa GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya terus mantep dipanteng segitulah. Lalu kapal laut misalnya yang yang ya jalannya tanpa hambatan lah mungkin. Jadi mantep, gasnya bisa mantep. Tapi kalau kita naik motor, naik mobil, naik sepeda nggak bisa seperti itu ya. Selanjutnya ada gerak vertikal ya. Gerak vertikal ini gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh, kenapa benda bisa jatuh? Karena ada karena ada G ya. Percepatannya itu kalau dalam gerak jatuh bebas itu adalah G. G itu apa? Gravitasi ya. Gravitasi ini nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat ya, percepatan gravitasi. Atau kadang biasanya orang dibulatkan ya, biasanya ada yang pakai juga karena 9,8 dibulatkan aja jadi 10. Tapi yang sebenarnya nilai gravitasi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Misalnya ini bola jatuh ya, kira-kira posisi, misalnya kita bolanya di posisi A, lalu dia jatuh pindah ke posisi B, kira-kira kecepatannya cepat mana? Cepatlah bola di A atau di B? Yang jelas mungkin di B ya, karena mungkin di sini titik awalnya, terus dia jatuh ya dengan H itu apa? Height ketinggian, jadi jatuh dalam ketinggian tertentu ya, maka kecepatannya bola ini dia semakin besar nilai height-nya, nilai H-nya, maka kecepatannya pun akan bertambah. Nah, ini
peristiwa benda jatuh bebas, dia termasuk dalam salah satu proses dari GLB B, ya, bukan GLB ya, pasti termasuk dalam salah satu peristiwa GLBB. Kenapa? Karena percepatannya selalu bertambah. Itu. V sama dengan G dikali T, kecepatan sama dengan gravitasi dikali dengan waktu. Ada lagi gerak vertikal ke atas ke bawah, ini kita melempar bola. A ke B, kembali lagi ke A. Ya. Dari A, dia kecepatannya di mana? Sebutkan, coba tunjukkan di mana posisi bola ini dengan kecepatan matinya, atau misalnya dengan kecepatan yang paling rendah, posisinya di mana? Di A atau di B apa di A? Ya. Jadi bola ini ketika dilemparkan, ya, bukan sebelum dilempar, tapi ketika dilemparkan, maka benda ini mulai dari A menuju B, dia awalnya kecepatannya cepat, dan semakin lama semakin tinggi dia melambat sampailah ke titik B ini atau titik puncak ini, titik mati, titik nol. Jadi pas bola ini sampai ke atas, dia akan mengalami kecepatannya nol, ya. Jadi inilah titik mati atas, TMA, titik mati atasnya di sini, titik mati atas, dan hanya hitungan detik, ya, sepersekian detik setelah bola ini mantap di atas, karena tidak ada yang menahannya, maka bola ini turun lagi dengan kecepatannya yang awalnya pelan dan kembali ke bawah lagi dengan kecepatan yang tinggi, ya. Jadi gerak vertikal ke bawah, kalau bertambah, kalau plus berarti gerak vertikal ke bawah, karena dari A, maka kecepatannya akan bertambah terus dari atas ke bawah, itu maka nilai percepatannya akan plus, ya. Tapi kalau dari gerak vertikal ke atas, maka dia nilainya akan min, sama seperti, anggap saja ini ketika ngegas motor, kalau yang ini ketika ngerem, ya. Jadi semuanya ini, ya, termasuk salah satu peristiwa GLBB. Jadi jarang sekali yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang termasuk dalam GLB, ya, gerak lurus beraturan. Rata-rata kejadian kita dalam sehari-hari ini termasuk dalam gejala gerak lurus berubah beraturan. Dah, cukup sekian dulu video pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dicatat, ya, dan juga buat siswa-siswaku semua kelas 10, jangan lupa di video kali ini Pak ngasih tugas kepada kalian semua, ya. Pak minta rangkumannya dari setiap video yang Bapak kirim ke kalian. Jadi kalau ini video keempat, berarti ada 4 video, ya. Ada 4 video yang telah Bapak buat. Jadi Pak minta tolong tugasnya untuk laporan kalian, ya. Tugas akhir bulan ini, ya, Pak tunggu sampai akhir bulan 2 ini. Jadi setiap video yang Pak buat, kalian buat rangkumannya, kalian tulis di kertas, ya. Jadi ada 4 rangkuman, karena videonya sampai saat ini ada 4 video, ya. Jadi setiap video kalian buat rangkumannya, kalian buat judulnya. Pak sudah ngasih kerangkanya, ya, kerangka pembahasan sebagian besarnya saja. Kalau kalian mau mengembangkan lagi dari video yang Pak berikan, bagus malah, ya. Misalnya Pak masih kurang jelaskan ini, kalian tambahkan lagi di di catatan kalian, di laporan kalian, boleh, bagus, malah itu nilai lebihnya, ya. Pak tunggu sampai akhir bulan ini, silakan dikumpul ke kantor atau ke perpus, ya, nanti Pak ambil di sana. Cukup sekian dulu dari saya, kita lanjut ke video-video selanjutnya. Jangan patah semangat, pokoknya di masa pandemi ini tetap belajar dan belajar terus.
Sekian dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.